Staf khusus Kemendristekdikti bidang komunikasi dan teknologi Badan Riset Inovasi Nasional Danang Rizky Ginanjar dan staf sus Kemendes PDDT bidang mitra luar negeri dan perguruan tinggi Dodi Pranata Wijaya mengunjungi petani madu Tragona binaan LPPM Universitas Mataram di Desa Salut. Kedatangan rombongan kementerian tersebut disambut langsung PLT Bupati Lombok Utara Haji Sarifudin SHMH. Didampingi oleh PLT Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Insinyur Hermanto, Kepala Bapeda Herianto SP, dan Kepala Desa Salut Bahrudin. PLT Bupati Lombok Utara Haji Sarifudin SHMH mengatakan, kedatangan staf sus kementerian untuk memotivasi masyarakat desa dalam mengembangkan produk keunggulan madu Trigona. Lebih lanjut dikatakannya, madu Trigona menjadi produk unggulan budidaya pada aspek pertanian dan peternakan. PLT Bupati Lombok Utara tersebut menyampaikan langkah yang dilakukan Pemda bukan hanya kali ini, tetapi sudah berjalan hampir 2 tahun. Kelompok ini awalnya dilakukan secara swadaya, bukan hanya di Desa Salut saja, tetapi di Sukadana dan Mumbulsari. Menjawab pertanyaan awak media terkait dengan hasil madu biasanya dipasarkan kemana, PLT Bupati mengatakan untuk saat ini kelompok menjualnya dengan cara biasa karena permintaan banyak dan mungkin ke depan dengan produksi yang besar harus betul-betul disiapkan pasar dengan matang. Pada kesempatan tersebut, PLT Bupati yang juga Wabuk Lombok Utara berharap pemerintah pusat dan provinsi memberikan perhatian khusus kepada Lombok Utara, mengingat usia KLU baru 12 tahun untuk mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain. Unggulan ya, karena madu di Lombok Utara ini juga mungkin bisa bersaing dengan madu di daerah lain ya, seperti Sumatera, Sumbawa dan lain sebagainya. Nah, di dua kecamatan ini melihat geografisnya, kultur masyarakatnya sangat mendukung. Karena masyarakat kita tidak banyak menuntut sebenarnya, tapi kitalah yang akan peduli pada mereka, sekira itu. Teknologinya saya kira, dan nanti dijawab oleh teman-teman ya, karena kalau kita sendiri pemerintah daerah tidak cukup dengan anggaran yang sangat terbatas, bahkan kita di COVID ini sangat minus sekali ya. Insya Allah teman-teman di pusat sudah memikirkan itu, saya kira sepanjang nanti kita pemerintah daerah terus melakukan komunikasi dengan teman-teman di kementerian, saya kira itu yang penting. Sementara itu, staf sus Kemendristekdikti bidang komunikasi dan teknologi Badan Riset Inovasi Nasional Danang Rizky Ginanjar mengatakan, jika dirinya bersama dengan staf sus Kemendes menginisiasi sebuah program yang baru saja di-launching pada bulan Agustus silam, yakni program Desa Berinovasi. Dijelaskannya, saat ini di dunia madu yang paling terkenal adalah madu New Zealand, yaitu Manuka Honey. Tetapi menurutnya, setelah diuji kandungannya, masih lebih bagus madu Trigona Lombok. Oleh karenanya, bagaimana cara mengemas supaya berkompetisi dengan madu New Zealand mulai dari kualitas packaging dan kuantitasnya, sehingga nanti dapat menghasilkan 24 ton bahkan 2 kali lipat. Pada akhirnya, bisa menyejahterakan masyarakat dan bisa mengekspor madu Trigona Lombok ke luar negeri. Di sela-sela kunjungannya, staf sus Kemendristekbrin menjawab pertanyaan awak media. Apa yang bisa diterapkan di KLU? Dirinya mengatakan perlu pembinaan swadaya masyarakat, di mana menurutnya dengan adanya swadaya bekerja bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik dan membuka pasar. Contohnya, madu Lombok baik dari segi mutu. Nantinya, madu di Lombok bisa dikonsumsi secara nasional bahkan internasional. Prospeknya saat ini sudah 5,9 ton per siklus. Hampir 24 ton dalam setahun. Kalau kita perbanyak dengan teknologi, maka dirinya yakin madu di Desa Salut ini branding tropis madu ala Indonesia. Tadi sudah dilakukan 5 tahun terakhir, bahkan sejak 2018 dari pemerintah pusat kami sudah mulai mendukung ini, artinya sudah berjalan 2 tahun dan kita berkeyakinan ke depan ini harus bisa lebih optimal lagi. Jadi selanjutnya saya yakin dengan adanya BUMDes nanti dari Kementerian Desa itu akan lebih memaksimalkan produksi dan akan lebih memaksimalkan yang terpenting kelembagaannya, sehingga desa bisa lebih mandiri. Kita butuh desa yang mandiri supaya apa? Indonesia menjadi negara maju, tidak lagi menjadi negara berkembang. Dan yang terpenting Pak Kades, masyarakat desanya sangat sejahtera. Sementara itu, staf khusus Kementerian Desa dan PDT Bidang Mitra Luar Negeri dan Perguruan Tinggi Dodi Pranata Wijaya menyampaikan harapannya semoga Desa Salut menjadi salah satu desa binaan pilihan dari program Desa Berinovasi.
program dari Kemenristek dan Kemendes PDT, di mana pihaknya menyampaikan dalam waktu dekat, Menteri akan berbicara testimoni desa-desa di Indonesia pada kancah internasional. Menurutnya, pada kesempatan kali ini, pihaknya hadir sebagai tim asesmen desa berinovasi dan Desa Salut sebagai desa binaan dalam pemberdayaan program. Jangan hanya juga bisa menjawab dari sisi kesehatan di tengah era pandemi ini, tapi juga secara ekonomi, masyarakat desa itu keangkat dengan secara baik. Nah, kalau ini juga bisa dilakukan, maka kami yakin tahun 2021 economic rebound itu tidak berangkat dari mana, tapi berangkatnya dari desa. Kalau ditanya apa yang bisa kami lakukan, kami akan menguatkan, akan mendampingi desa bersama Dinas PMD, bersama Bapak Bupati. Karena kami sangat apresiasi tinggi Bapak Bupati dari Kemenristek BRIN, dari Kementerian Desa, kami melihat ada sinergitas yang luar biasa. Bukan hanya dari pemerintah, bukan hanya dari pelaku usaha, ya, tetapi juga dari masyarakat. Produksi yang dihasilkan oleh kelompok petani Trigona Lombok Utara cukup besar setiap panen. Salah satu kelompok ternak lebah madu bisa memproduksi madu Trigona mencapai 4 hingga 6 ton setiap 3 bulan panen. Rangkaian acara berjalan lancar, dilanjutkan dengan dialog bersama dengan staf sus Kementerian, Kepala Bapeda, PLT Kadis KPP, dan para petani Trigona, dilanjutkan dengan kunjungan ke Kampung Lebah yang ada di Desa Sukadana. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.